Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan 30 Desember 2021 bersamaan dengan hari Kamis. Saudara dan saudari, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 hingga 22. Saudara dan saudari, bersama kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus merupakan murid-murid pertama Yesus. Panggilan sebagai murid diterima oleh Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Saudara dan saudari, panggilan itu dijawab oleh Andreas dan Simon dengan pergi meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Saudara dan saudari, ketika merenungkan panggilan Andreas, saya teringat akan sebuah cerita antara perempuan buta dan seorang pemuda. Perempuan buta itu seorang pengemis. Suatu malam, perempuan buta ini seperti biasa mengemis di depan sebuah kedai. Malam itu hujan lebat. Setelah lama kemudian, hujan mulai reda. Kemudian ia mendengar langkah kaki di depannya. Ia memanggil orang yang lewat itu dan berkata, "Saudara, tolong hantarkan saya pulang ke rumah." Pemuda itu berhenti dan menjawab, "Apakah ibu meminta tolong kepada saya?" "Ya," jawab ibu itu. Pemuda itu membantunya untuk berdiri dan membawa perempuan buta itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, pemuda itu berkata, "Ibu, mengapa tadi memanggil saya? Bukankah sebelum saya datang sudah ada banyak orang yang lewat?" Jawab ibu itu, "Saya sudah bertahun-tahun duduk di depan kedai itu mengemis. Saya kenal semua langkah kaki orang yang lewat itu. Mereka tidak mendengarkan saya.
apalagi untuk membantu. Langkah kakimu berbeza dari mereka, dan kamu pasti orang yang berbeza pula dari mereka. Saudara dan saudari, saya hanya mau menyampaikan dari cerita itu bahwa pemuda itu mendengar panggilan dan ia bertindak. Demikian juga dengan Andreas dan Simon. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus. Saudara dan saudari, Yesus juga memanggil kita sebagai murid-muridnya. Kalau kita mengaku murid-murid Yesus, kita juga seharusnya mendengar panggilannya dan bertindak. Saudara dan saudari, Yesus memanggil para muridnya untuk mewartakan cinta kasih Allah. Kita pun dipanggil untuk itu. Namun, kita kadang-kadang ragu jika mengalami kesulitan dan tentangan karena kita merasa lemah dan tidak layak untuk tugas perutusan itu. Saudara dan saudari, perlu diingat, Yesus tidak memanggil dengan ukuran mata manusia. Yesus melihat hatinya. Yesus yang memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian dalam perutusan itu. Ia akan membantu kita dalam melakukan tugas yang kita lakukan. Saudara dan saudari, kita perlu percaya dan taat kepadanya sebagaimana Andreas yang percaya dan taat pada Yesus Kristus. Saudara dan saudari, marilah kita dengarkan suaranya dengan membaca dan merenungkan sabdanya. Kita mohon rahmat Allah supaya kita dimampukan untuk mendengar dengan jelas apa yang menjadi panggilan kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.